السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kita harus belajar terapkan akhlak dalam kehidupan kita sendiri, termasuk kemuliaan akhlak bersama Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tepat waktu, jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Sayang sekali, bahkan saya sedih ketika melihat banyak umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Banyak umat Islam masih berbata-bata dalam membaca Al-Quran. Banyak umat Islam tidak memahami Al-Quran, tapi dia ingin mendidik anaknya supaya dia jago bahasa Inggris. Dia mendidik anaknya supaya dia jago main internet atau bisa komputer. Tapi mana perjuangan kita untuk mendidik anak kita supaya memahami Al-Quran, supaya mampu mengamalkan Al-Quran, supaya tumbuh dewasa dia bisa membawa Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun kita melihat alhamdulillah betapa banyak Allah berikan kemuliaan di negeri kita Indonesia, banyak penghafal Al-Quran termasuk kalangan anak-anak. Salah satu buktinya acara Hafaz Indonesia sampai 7 tahun berturut-turut. Alhamdulillah masih selalu acara ini memberi yang terbaik, memberi motivasi. Makanya kita targetkan dan kita bentuk program dalam dasar keberkahan Al-Quran ini. Kita bentuk program di bawah pimpinan yayasan kami adalah gerakan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini terus berjalan di beberapa tempat di pesantren kami maupun bekerja sama dengan pesantren lain. Ada rumah tahfiz di Kalimantan, ada rumah tahfiz di beberapa daerah di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dan alhamdulillah terus kita memperjuangkan program ini 1 juta penghafal Al-Quran. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan. Dan insyaAllah di antara 1 juta penghafal Al-Quran, dialah orang-orang yang diberikan kepercayaan dan amanah menjadi pemimpin negeri kita. Bayangkan jamaah sekalian, seluruh masjid kita di Indonesia memiliki imam penghafal Al-Quran. Dan insyaAllah akan datang satu zaman dan satu saat ketika kita di zaman pemilu, ternyata di antara calon pemimpin kita adalah seorang penghafal Al-Quran. InsyaAllah saya yakin dan percaya datang satu waktu, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, InsyaAllah seorang pemimpin negeri kita, seorang penghafal Al-Quran. Sekalian dia nanti pemimpin kita di salat Idul Adha, di salat Idul Fitri. Betapa luar biasa kebanggaan kita nanti sebagai orang Indonesia. Dan insyaAllah saya percaya segala sesuatu impian dan cita-cita walaupun begitu besar akan mampu terwujud dan insyaAllah menjadi kenyataan kalau kita betul-betul bersama-sama, kalau kita betul-betul bersatu untuk memberi yang terbaik. Jangan kita sama-sama memusuhi bersama, jangan kita bermusuhan, jangan kita hanya karena berbeda pandangan kita langsung caci maki, dengan berbeda pandangan kita langsung saling menjatuhkan. Ini yang perlu kita tinggalkan. Kita harus sucikan hati kita, bersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita bisa memperbaiki diri kita untuk yang terbaik untuk negeri kita. Kita didik anak kita untuk beragama. Kita didik anak kita mencintai Islam, karena kita sebagai orang muslim meyakini kemakmuran sebuah negeri karena agamanya, kemakmuran sebuah negeri karena kemajuan ilmu agamanya. Bukan berarti kita tinggalkan ilmu-ilmu yang lain, tapi perlu kita tingkatkan ilmu agama kita. Perlu kita tingkatkan pemahaman Al-Quran kita. Minimal kita bisa memperbaiki bacaan kita dengan benar. Dan alhamdulillah program 1 juta penghafal Al-Quran mulai 5 tahap. Tahap yang pertama kita memperbaiki bacaan. Kita fokus memperbaiki terus bagi orang awam, bagi jamaah, kaum ibu-ibu dimanapun berada. Yang kedua, kita menyempurnakan tajwid. Yang ketiga, kita mengindahkan suara. Latihan bagaimana bisa menjadikan suaranya bagus. Yang keempat adalah menguatkan hafalan, karena banyak keluhan jamaah kami bisa hafal tapi cepat lupa. InsyaAllah ada solusinya. Baru kita tahap yang kelima, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pesantren kami di Jakarta, dan kemudian baru saja kita selesai bangunan di Cipanas dan sudah mulai berkegiatan untuk belajar Al-Quran. Dan insyaAllah sedang kita juga bangun asrama untuk akhwat. Dan insyaAllah semua ini upaya dan ikhtiar
Dan alhamdulillah ini semua bisa terwujud karena kepercayaan jamaah. Karena amanah yang diberikan oleh jamaah, alhamdulillah bisa terwujud program ini menjadi kenyataan. Dan alhamdulillah kami sudah mencetak puluhan bahkan ratusan penghafal Al-Quran. Dan walaupun angka 1 juta masih cukup besar dan cukup lama, tapi insya-Allah saya yakin Allah akan tolong kita kun fayakun. Dengan tulus niat kita bersama, dengan kita bersatu merapatkan saf kita, dengan kita bersatu bersama-sama memberikan dukungannya, memberikan infaknya, memberikan ide-idenya, memberikan masukannya, semua insya-Allah berguna, bermanfaat, sama sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang dari segi harta, ada yang dari segi wakaf, punya kelebihan tanah, ada yang dari segi kemampuan daya fikirannya, ada yang dari segi kemampuan ilmunya, ada yang dari segi kemampuan manajemennya. Semua kita bisa lipatkan untuk kami di program yayasan kami. Tidak pernah kita menolak ide-ide dan masukan-masukan. Kita welcome untuk semua umat Islam yang bisa memberi yang terbaik, bisa memberi saran yang terbaik. Intinya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang mencintai Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Kalau mereka sudah berakhlak-akhlakul Quran, pasti berilaku masyarakat sehari-hari insya-Allah amanah dan jujur. Amanah dan jujur, takwa, orang menjaga salatnya, menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat, dan insya-Allah akan sendiri terhilang perbuatan zina, akan terhilang narkoba, akan terhilang, terangkat berzinahan dan juga korupsi, riba dan lain-lain sebagainya. InsyaAllah dari kesadaran kita dan ketakwaan kita, kemuliaan akhlak yang kita terapkan dari Al-Quran. Sebagaimana ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah seorang yang pintar bahasa, daripada dia menjawab yang butuh jawaban yang begitu luas, kita diminta tolong jelaskan akhlak Nabi Muhammad. Siti Aisyah mau bicara apa? Akhlaknya di rumah, akhlaknya di luar rumah, akhlaknya ketika dia perang menghadapi musuh, bagaimana berlaku akhlak yang mulia bersama musuhnya, bagaimana akhlaknya bersama orang Yahudi, bagaimana akhlaknya bersama orang Nasrani. Coba tolong jelaskan wahai Aisyah. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan jawaban yang singkat, tapi maknanya sangat luas, tidak ada batasnya. Nabi Muhammad SAW bermulia akhlak, dan akhlaknya Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran. Berarti kunci kita menjadi orang yang termulia akhlaknya kembali kepada Al-Quran. Di sini kuncinya, menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, memimpin kita dalam segala urusan sehari-hari, bukan hanya dalam hal agama, tapi segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. InsyaAllah sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk dalam segala hal, memohon kepada Allah jalan-jalan.